bahwa peristiwanya itu sebenarnya, peristiwa yang sebenarnya seperti ini. Ada seorang ibu-ibu menawarkan pengacara kepada Nikita, ya kan? Katanya pengacara itu adalah omnya. Dia adalah penasehat hukumnya orang nomor 1 di Republik ini. Omnya ini katanya bisa dia membebaskan Nikita. Nah, setelah Nikita mendapat informasi itu, dihubungilah Pak Usman, disuruh temui pengacara inisialnya si A itu, ya. Setelah sampai Usman di sana, cerita bagaimana kasusnya ini dan seterusnya. Oke, kalau begitu, aku yang pegang kasasinya, saya jamin dia bebas, tapi dengan syarat, ya, aku yang buat memorinya, yang masuk di dalam kuasa itu nanti hanya Usman saja, yang lainnya tidak boleh, termasuk Bang Andi. Oke, kita okekan aja, karena kita berharap bisa bebaskan, ya kan? Kan begitu. Nah, syarat yang kedua, dia minta P4M, ada kwitansi, ya. Nah, itu. Nah, Usman bertanya dong, gimana kalau tidak bebas? Ya, jadi utang dong, nanti kita kembaliin. Kan gitu. Nah, pertanyaannya, ada nggak di situ kata semua menyuap itu, percobaan menyuap? Ada tidak? Tidak mungkin Usman itu mau kalau di situ ada, mereka dia bilang, misalnya ya, dari mereka dia, itu uang Pak M nanti itu saya mau pakai suap hakim misalnya kan. Ya, tidak mungkin lah Usman serahin, tidak mungkin juga. Mereka juga mau tanda tangan kwitansi. Dia seorang pengacara loh. Ya. Nah, ternyata apa yang dijanji-janjikan itu satu pun tidak terpenuhi. Nah, kalau kita mengacu terkait dengan pasal penipuan, berpindahnya suatu barang itu karena adanya rangkaian kebohongan atau bujuk rayu yang menyebabkan seseorang terperdaya atau terbuduk rayu menyerahkan suatu bendanya kepada si pelaku itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita laporkan pasal penipuan itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di dalam peristiwa itu tidak ada percobaan menyuap seperti PT yang beredar di mana-mana itu. Seperti itu ya, itu fakta itu. Sebarkan saja itu, biar mereka paham. Itu fakta itu. Ya, gitu Kasir peristiwanya. Oke, dipahami Bang, 100%. Adik-adik semuanya, saya rasa itu udah jelas ya dari awal bahwa memang ada dugaan peristiwa pidana penipuan karena ada bujuk rayu, ada pakai martabat palsu, sehingga berpindahnya uang, kan gitu ya Bang Andi ya? Lantas dilaporkan dan itu clear ya, unsur pidananya itu penipuan, bujuk rayu, martabat palsu, udah clear itu. Apakah laporan ini masih jalan Bang Andi? Masih jalan, begini ya, ini kalau terkait laporan ini, kita kemarin sudah datang ke Polda, ya. Datang ke Polda bukan saya ya, kita artinya tim saya lah yang datang ke sana, itu menyampaikan bahwa sudah ada pengembalian 3M, tapi masih satu orang yang belum kembalikan minta waktu 2 bulan. Terus penyidik bilang, karena ini adalah delik umum, ya, kita tetap panggil dia, takutnya nanti ada korban lain, takutnya misalnya kalau memang ini pekerjaannya mereka seperti ini harus kita cegah, itu kata polisi loh ya, itu dari informasi saya terima dari tim saya, tidak mungkin tim saya berbohong kepada saya, itu laporannya kepada saya. Jadi pidananya itu tetap dijalankan, tidak berhenti, entahlah nanti kalau misalnya memang mereka memohon restoratif justice, tapi pertanyaannya, RJ ini sesuai dengan KUHP baru itu kan pidananya di bawah 5 tahun, bisa itu syarat utama kayaknya ya. Tapi kita tidak tahu lah, karena kadang hukum formil ini bisa diletakkan satu kebijakan. Ya sepanjang itu hal yang disepakati, yang jelas bahwa syarat RJ itu ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Nah sementara ini kayaknya 5 tahun ke atas deh. Kira-kira gitu ya. Nah karena ini bukan delik aduan, dia delik umum, maka kewenangan penuh oleh negara. Seperti itu Kasir.